Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-73. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini ditutup naik tipis 1,43% di harga 282. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa tadi BBKP sempat naik tinggi ya, bahkan menyentuh 296, namun dia turun kembali dan closing di 282. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli saham ini selama dia masih berada di atas 268, di mana itu adalah white line-nya. Dan bagi teman-teman yang mungkin beli di range 280 282, boleh TP terdekat ke 296 dan TP jauh kita ke 312. Tapi bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa saham ini tidak false break atau tidak sideways lagi, maka boleh beli saat dia berhasil break dulu di atas 296 dengan target yang sama menuju ke PBH, yaitu di harga 312. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini tutup minus 1,13% di harga 3510, dan BBRI terus berpeluang untuk menguji white line di 3480. Jika dia gagal bertahan di 3480, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke PBL di 3280. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 3480. Jadi ada kurang lebih 30 poin lagi. Teman-teman bisa melakukan pembelian dengan target terdekat ke 3610 dan target jauh kita ke 3820. Cut loss jika dia turun di bawah 3480. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BRIS. Ini sentimen-sentimen dari BRIS ini sudah mulai berkurang sehingga pergerakan dari sahamnya tidak begitu kencang lagi. Hari ini dia ditutup minus 1,53% dan masih bergerak sideways ya. Kemudian middle trendnya masih menunjukkan ada potensi up. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa supportnya sekarang kita pakai di 910, di mana itu adalah white line, dan ada resistance di 1020 yang mana itu adalah PBH. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama berada di atas 910 ya, dengan target terdekat ke 1020. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 910. Kemudian berikutnya adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini naik tipis 0,47% di harga 5250. Dia sempat turun cukup dalam hari ini, namun dia berhasil kembali rebound dan berhasil mencetak keuntungan tipis di perdagangan hari ini. Dan beruntungnya BBNI ditutup di atas 5225, di mana itu adalah gold line-nya, sehingga BBNI masih punya potensi kenaikan keesokan harinya. Dengan target terdekat kita akan menuju ke 5425. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli ya selama dia masih berada di atas 5225 dengan target yang sama ke 5425. Tapi misalkan besok dia open turun di bawah 5225, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran area 5000 karena di situ ada support barunya yaitu white line. Teman-teman bisa ambil posisi itu untuk melakukan pembelian. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Aisyah. Nah, ini salah satu saham yang akan melaksanakan private placement ya, atas tunggakan-tunggakan obligasinya. Kalau tidak salah di harga 210, dan hari ini dia naik lagi 10,37% di 234.
Dan saham Aisyah ini masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 248. Namun teman-teman, Aisyah sudah rally cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir sehingga masih punya potensi risiko yang juga sangat lebar. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus. Pastikan teman-teman tidak nyangkut atau pastikan profitnya tetap terjaga. Tapi kalau yang belum punya barang, saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Boleh tunggu di sekitaran area 212. Di situ ada gold lainnya. Kemudian saham berikutnya adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup naik 1,39% di harga 2.900 dan dia telah berhasil naik kembali di atas PBL di 2860 sehingga teman-teman saya rekomendasikan boleh buy Telkom jika dia break di atas 2910 dengan target ke 3060 dan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 2860. Jadi teman-teman bisa pakai 2840 itu sebagai batasan untuk cut loss. Teman-teman bisa koleksi ya dengan range buy 2860 sampai 2910 juga bisa, tapi itu mungkin masih bergerak sideways. Tapi kalau teman-teman mau pastikan bahwa dia tidak sideways lagi, mulai kembali kepada jalur uptrend, maka teman-teman tunggu dia break dulu di 2910 dan targetnya ke 3060. Jadi maksudnya break di 2910 artinya posisi 2910 itu berada di sisi bid atau di sisi kiri dan di sisi kanan ada 2920. Nah, teman-teman bisa HK di sisi kanannya, langsung HK di over, atau kalau mau antri lagi boleh antri di 2910, tapi teman-teman pastikan bahwa 2910 ini tidak pindah ke sisi over lagi karena ada kemungkinan besar kalau dia pindah maka dia terjadi false break. Kemudian saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham Adaro. Ini saham yang cukup luar biasa di tengah penurunan harga acuan batubara dunia. Saham Adaro berhasil naik cukup tinggi hari ini 3,73% di harga 1250 dan saham Adaro berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke TP3 yaitu di 1286. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus hingga menuju ke TP3. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli ya selama dia berada di atas 1205 karena di situ ada gold line sehingga kalau dia turun di bawah itu teman-teman bisa cut loss. Tetapi teman-teman kalau misalkan dia lebih dekat dengan 1205 maka teman-teman punya potensi profit yang cukup besar untuk Adaro menuju ke TP3. Jadi teman-teman masih punya range yang cukup lebar ketika teman-teman bisa beli di sekitaran area 1205 sampai di 1224. Sekian review saham part yang ke-73. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk trading keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar informasi ini dapat bermanfaat buat siapapun dan sampai jumpa.